Ini Buti kenapa jadi sembrono kayak gini sih? Sus, ada yang bisa saya bantu, Sus? Iya, saya rasa ada kesalahan pengiriman. Iya. Saya yakin Pak Teddy mengirimkan gaun berwarna hitam ke rumah saya. Oh, mungkin dia sengaja kasih warna lain untuk kasih kejutan sama Sus. Saya sama Pak Teddy melihat gaun hitam itu di etalase toko Anda. Dan itu kira-kira 1 minggu yang lalu. Dan tadi pagi, waktu Pak Teddy tanya sama saya mau apa, saya jawab saya mau gaun hitam itu. Jadi nggak mungkin dong kalau Pak Teddy mengirimkan gaun yang berwarna lain. Oh, sebentar ya, Sus ya, sebentar. Maaf, nama Sus siapa? Anggi. Anggi. Anggi? Astaga. Kenapa kok bisa salah kirimnya? Aduh, pasti ini ketuker nih. Aduh. Mungkin ini gaun hitam, Sus. Oh, mungkin itu kali. Ini gaun saya. Oh ya, mungkin ini. Terima Aduh, kasih ya, maaf Sus. deh. Aduh, maaf ya, Sus ya. Aduh. Maaf ya, Sus. Makasih, Sus ya. Wah, ini memang gaun yang saya mau. Aduh, maafkan ya. Pegawai saya salah. Langsung saya bawa aja ya. Maafkan kesalahan anak buah saya, Sus ya. Nggak apa-apa. Yang penting semuanya udah beres kan? Tapi sering-sering sini loh, ya. Permisi. Gimana, Sus ya? Bukan urusan Eke, yang penting semuanya beres. Koko! Koko, sini! Ya, Bos. Kamu sudah membuat kesalahan yang sangat fatal. Sekarang kamu saya pecat. Keluar! Keluar kamu! Keluar! Sebel. Sus Anggi, Ya, kenalkan, saya Evi. Saya sudah tahu nama Sus. oh iya, terima kasih sekali lagi loh Anda sudah kembalikan gaun hitam saya. Kok bisa-bisanya ya kejadian seperti itu? Itu semua karena nasib. Mungkin nasib yang mempertemukan orang, tapi nasib juga yang memisahkan orang. Contohnya, kecerobohan Teddy adalah nasib yang mempertemukan kita. Anda kenal dengan Teddy? Bagaimana kalau kita bicarakan tentang dia sambil minum-minum? Oke. Sus cantik sekali. Terus terang, saya kagum sama Sus. Terima kasih. Tapi kita kesini bukan untuk membicarakan tentang saya, tapi tentang Teddy. Oh iya. Bagaimana pendapat Sus Tevi tentang Teddy? Orangnya baik sekali. Dia sering memberi hadiah, dan kalau dia tidak sedang keluar kota, dia pasti bersama istrinya. Nah, kalau saya ketemu dia setiap hari Kamis malam. Oh ya, gimana dengan Sus Anggi? Sejauh mana hubungan Sus Anggi dengan dia? Nggak beda jauh. Cuma saya ketemu sama dia setiap hari Senin malam.
Kenapa? Nggak apa-apa. Senin malam berarti nanti malam dong? Ya, kecuali nanti malam. Katanya dia mau makan malam sama istrinya. Makanya tadi pagi dia ke rumah saya minta maaf karena membatalkan janji. Sebagai permintaan maaf, dia paksa saya untuk memberikan denda. Ya udah, saya minta aja gaun hitam yang tadi. Dia cerita sama kamu alasan dia ke istrinya kalau dia pulang terlambat? Alasannya sih klise. Habis rapat, terus makan malam sama relasi bisnisnya. Katanya orang Indo-Belanda Depok yang kemudian berkewarganegaraan Malaysia. Kamu kenal di mana sama dia? Di satu acara makan malam bisnis. Sejak saat itu, saya tidak melayani pria lain kecuali dia. Dia pernah bercerita tentang istrinya ke kamu? Pernah. Nama istrinya Velia. Katanya dia cantik sekali dan penuh dedikasi. Cuma katanya istrinya itu terlalu idealis dalam menilai satu perkawinan. Makanya dia super hati-hati supaya hubungan kami jangan sampai ketahuan istrinya. Tapi herannya kok dia bisa ya punya hubungan sama kamu? Kamu kok gak cemburu sama saya? Kita kan bagaimanapun kita saingan. Buat apa saya cemburu sama kamu? Profesi kita kan sama. Lagi pula kita kan sudah punya jatah waktu masing-masing. Lain kalau saya ini istrinya, saya pasti cemburu berat. Saya gak habis pikir. Dia punya istri cantik, tapi dia masih saja main api sama kita ya. Ya, namanya juga laki-laki. Laki-laki itu hatinya punya banyak ruangan. Memang ruangan utamanya disediakan untuk cintanya pada istrinya. Tapi ruangan yang lain tetap terbuka untuk siapa saja yang dia mau. Dari tadi saya sudah cerita tentang saya dan Teddy. Sekarang giliran Ses. Sudah berapa lama kenal Teddy? Sudah 3 tahun. Wow, hebat juga ya pacar kita itu. 3 tahun berhubungan dengan Ses dan istrinya tidak tahu sama sekali. Saya istrinya. Lucu. Sama sekali saya tidak bermaksud melucu. Dia belikan saya gaun putih untuk pergi makan malam nanti. Nama saya Velia, bukan Evi. Silakan Ses ambil Teddy. Amit-amit deh Sis. Kenapa nggak kamu tinggalin aja sih laki-laki celamitan begitu? Kamu kan masih muda, masih cantik. Saya jamin deh, begitu kamu jadi janda, banyak laki-laki yang antri untuk lamar kamu. Saya masih mencintainya, Vel. Masya Allah Siska, kamu itu dilecehkan, dihina. Kamu masih bilang cinta. Kenapa, Vel? Kenapa setiap kali aku bicara soal pernikahan, kamu selalu menghindar? Karena saya nggak yakin apakah nanti setelah menikah kamu akan berubah. Kamu masih ragu kalau aku tuh sayang dengan kamu? Kalau cinta aku sama kamu tuh tulus, Vel? Karena bagi saya, syarat untuk sebuah pernikahan itu sangat berat. Kalau yang kamu minta mobil mewah atau rumah yang sangat besar sekali dan kita harus bulan madu di bawah menara Eiffel, aku nggak bisa. Karena aku nggak punya, Velia.
Kalau kekayaan yang menjadi syarat untuk sebuah pernikahan, mungkin banyak laki-laki lain yang akan saya pilih. Tapi yang saya inginkan adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan harta dan nasib baik. Oke. Sekarang katakan sama saya apa yang bukan harta bisa mengikat pernikahan kita. Yang saya inginkan adalah kesucian dari nilai sebuah perkawinan. Dan saya akan menuntut kejujuran, ketulusan, dan kelanggengan yang hanya dipisahkan oleh kematian. Saya berjanji supaya kamu tidak akan pernah menyesali pernikahan kamu dengan saya. Jangan terlalu mudah berjanji. Banyak orang yang berjanji, tapi tidak bisa memberi batas yang dijanjikan. Dan sangat sedikit orang yang bisa melebihi batas dari apa yang dijanjikan. Selamat malam, Tuan. Malam. Vel? Vel? Vel ya? Aku tahu lampunya mau dimatikan. Mau kasih surprise kan dengan aku? Pasti kamu di dalam. Vel? Halo? Sum? Ya, Tuan. Sum, ibu mana? Pergi, Tuan. Pergi dari siang tadi. Tuan mau minum apa? Nggak usah, Sum. Sum. Ya, Tuan. Sini deh. Ibu bilang nggak pergi kemana? Ada pesan nggak untuk saya? Enggak, Tuan. Cuma pesan supaya saya nggak masak untuk makan malam. Ya udah. Ternyata gaun ini membawa masalah. Dasar laki-laki tolol. Dari dulu sudah saya bilang, pertemuan rutin itu besar resikonya. Sekarang, lihat kan, apa yang saya bilang kejadian. Kasihan istrinya. Halo? Malam, Mam. Teddy. Maaf ganggu Mama malam-malam. Aduh, nggak apa-apa kok. Kenapa, nak? Apa Feli ada di sana, Mam? Enggak. Loh, kenapa? Kalian habis bertengkar? Nggak apa-apa kok. Kita baik-baik aja. Malah malam ini kita rencana mau makan malam bareng. Tapi sampai sekarang belum pulang loh, Mam. Apa Nat tadi sudah tanya sama si Sum?
Tadi dia pesan katanya Sumi nggak usah masak karena kita mau makan malam di luar. Tapi sampai sekarang belum pulang. Loh, sudah dicek handphonenya? Velia nggak bawa handphone, Mam. Aduh, kok nggak biasa-biasanya si Velia begitu ya? Mama jadi khawatir. Gini Nak Teddy, coba dicek ke Siska ya, dia kan sahabatnya. Barangkali dia tahu si Velia di mana, atau malah mungkin dia ada di sana. Iya, Mam. Nanti saya coba. Malam, Mam. Kemana Velia ya? Malam, Sis. Malam? Maaf saya ganggu. Tadi saya coba telepon berapa kali, tapi kelihatannya sibuk dipakai. Oh, mungkin tadi saya salah taruh telepon. Tapi nggak apa-apa kok. Saya belum tidur. Biasa, nunggu yoga. Sis, Velia kesini nggak tadi? Enggak. Bukannya malam ini dia bersama kamu untuk ketemu dengan relasi kamu dan istrinya? Rencananya sih begitu. Kok kamu tahu? Tadi pagi dia memang telepon ke sini. Tapi sebetulnya ada apa sih? Nggak ada apa-apa sih. Maksud saya pinginnya nggak terjadi apa-apa dengan dia. Tadi pagi dia bawa mobil, sampai sekarang belum pulang. Dia nggak bawa handphone lagi. Kamu sudah cek rumah ibunya? Sudah, tapi dia nggak ada di situ. Ya udah, Sis, maaf saya ganggu tidur kamu. Salam sama Yoga ya. Kemana sih Velia? Vel, jangan pergi dong. Kita kan bisa bicara di dalam. Nggak perlu. Saya udah nggak perlu dengar apa-apa lagi dan saya tidak mau bicara apa-apa lagi. Velia, tunggu. Tolong lepaskan. Saya nggak mau kamu menyentuh saya lagi. Kamu istri saya. Saya punya hak penuh atas kamu, Velia. Kamu udah nggak punya hak apa-apa lagi semenjak kamu berhubungan dengan Anggi. Saya cuma masa lalu kamu. Oke, tunggu. Saya akan terangkan soal Anggi, oke? Saya udah nggak mau dengar tentang pacar kamu itu. Vel, kalau kamu mau pergi dari rumah, tolong jangan keadaan marah. Kamu tega mengkhianati kepercayaan saya. Kamu tega menyakiti perasaan saya. Sekarang kamu jangan mimpi kalau saya akan memaafkan kamu. Velia, Vel. Jalan, Pak. Kenapa Velia? Kenapa? Saya meninggalkan Teddy, Ma. Apa? Ayo masuk dulu. Teddy punya hubungan khusus, Ma, dengan perempuan lain. Ya lalu kenapa? Apa Mama masih kurang jelas? Kalau Teddy suami saya sudah membohongi saya, Ma. Apakah Teddy masih memberimu nafkah? Nafkah lahir batin? Apakah dia tetap menyayangi kamu dan tetap bersikap romantis pada kamu? Apa dia pernah pulang larut malam,
Terus mukul kamu sambil mabuk-mabukan? Mama kan tahu, Teddy bukan tipe cowok seperti itu. Kalau begitu tidak mudah mencari suami seperti dia. Sekarang angkat koper kamu, pulang. Dia sedang nunggu kamu di rumah. Loh, Memang terasa tidak adil buat kita kaum wanita. Tapi memang ini kenyataan dalam kehidupan ini. Bahwa sebagian besar laki-laki mempunyai kekasih dan simpanan di luar rumahnya. Benar, Mbak. Saya pernah baca riset, 2 dari 3 laki-laki ibu kota memang melakukan hal itu. Masuk, Tina. Mama sedang bicara empat mata dengan mbakmu. Tutup. Kunci. Yuk, duduk dulu yuk. Velia, almarhum papamu yang penuh tanggung jawab serta kelembutan dan kasih sayang terhadap kamu, terhadap si Tina, juga terhadap mama. Punya kekasih di luar rumah kita. Saya nggak percaya, Ma. Mama sengaja ngejelekin Papa hanya untuk supaya saya kembali sama Teddy. Iya, Ma. Kamu pasti tidak mau percaya lagi kalau mama bilang pacar papamu itu tinggalnya hanya 4 rumah dari sini. Saya nggak percaya, Ma. Tapi ini kenyataan yang mama alami hampir sepanjang hidup perkawinan mama dengan papamu. Tapi apa mama meninggal papa? Tidak kan? Kenapa? Karena banyak nilai lebih yang mama dapatkan dari papamu yang tidak didapatkan oleh istri-istri lain dari suami-suami mereka. Sebagian besar dari laki-laki di dunia ini punya kehidupan lain di luar perkawinan mereka. Baik yang disengaja ataupun tidak, baik yang mereka sadari ataupun tidak. Jadi menurut Mama, selama Teddy masih tetap mencintai saya, masih memberi saya nafkah, dan tidak pernah memukuli saya harus kembali kepadanya. Walaupun dia telah mengkhianati dan menyakiti perasaan saya, Ma. Iya, sayang. Kalau semua wanita berpendapat seperti Mama, semua laki-laki pasti akan berbuat seperti Teddy, Yoga, Aldi. Harus ada yang berani bilang tidak, sekalipun saya harus memulai hidup dari bawah. Maafkan saya, Ma. Saya nggak bisa. Velia. Velia, tunggu. Velia. Velia. Velia, tunggu, Velia. Tunggu. Maafkan saya, Ma. Saya akan menentukan jalan hidup saya sendiri, Ma. Velia. Velia. Mbak Velia udah pulang, Mah. Sudah. Baru saja dia pergi. Mudah-mudahan saja dia sadar ya. Dan mau kembali ke rumahnya. Aduh. Kalau dia tetap keras kepala. Kita yang akan kena akibatnya, Tin. Mama takut kan bantuan keuangan untuk kita jadi macet? Kamu sendiri kan tahu. Selama ini hidup kita ini tergantung kepada kebaikannya Mas Teddy, kan? Saya nggak yakin, Mah, Mbak Velia akan balik ke rumahnya. Tapi Mama jangan khawatir. Dengan atau tanpa bantuan Mas Teddy, roda kehidupan kita harus terus berputar, Mah. Saya akan mencari jalan keluar. Apa sih yang akan kamu lakukan? Selama ini kan Mama selalu mengagumi Mas Teddy dan Mbak Velia. Mama selalu menggantungkan harapan dan masa depan sama mereka. Sampai-sampai Mama melupakan anak Mama yang satu ini, Mah. Iya, tapi kan kamu masih kuliah, Tina. Alah, udahlah Mama nggak usah mikirin itu. Mbak Velia juga nggak kuliah. Tapi kok dia bisa menikmati kehidupan kalangan atas, ya kan? Mama jadi bingung nih. Apa sih maksudmu?
Saya nggak bakalan mengikuti jejaknya Mbak Velia, mah, yang selalu meletakkan cinta dan kesetiaan di atas segalanya. Tina, kamu jangan menambah kekhawatiran Mama dong. Sekarang ini Mama lagi bingung memikirkan mbakmu. Kalau dia nggak pulang kepada suaminya, lalu dia akan kemana coba? Hai, Teh. Apa kabar? Kenapa, Anggi? Kenapa kamu mesti bilang sama Velia kalau kita ada hubungan? Saya ketemu dia di butik waktu sama-sama menukarkan pesanan kamu yang salah alamat. Itu bukan alasan kamu harus membongkar rahasia kita, kan? Saya juga nggak tahu kalau dia itu istri kamu. Dia memancing saya dengan bilang bahwa dia itu simpanan kamu juga. Dan caranya sangat meyakinkan. Saya sendiri juga kaget kok waktu belakangan dia bilang dia itu istri kamu. Ya lalu kenapa kamu nggak kasih tahu saya kalau kamu tahu dia tuh istri saya? Ted, saya ini tahu posisi saya ada di mana. Saya nggak punya hak untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga kamu. Lagian ini semua juga salah kamu, kan? Kamu yang buka rahasia, sekarang kamu salahkan saya. Kalau kamu nggak berusaha untuk menutupi kesalahan kamu dari istri kamu dengan mencoba membelikan dia baju yang sama seperti yang kamu belikan pada saya, ini semua nggak bakalan terjadi, kan? Sudahlah, kamu nggak usah terlalu panik. Dia pasti nggak pergi jauh. Kalau bukan ke rumah sahabat terdekatnya, pasti ke rumah keluarganya. Kamu tahu rumah keluarganya, kan? Kamu dapat informasi dari mana sampai tahu sampai sejauh ini? Tadi siang, Teddy mengirimi dia gaun hitam mahal dari butik. Dari mana kamu tahu? Dengan waktu yang bersamaan, Teddy juga mengirimi saya gaun putih. Tapi butik itu salah kirim. Kiriman itu tertukar. Saya ketemu sama dia ketika sama-sama mau mengembalikannya. Kalau lidah dan hatinya tidak sehitam warna kesukaannya, dia tidak mungkin membuka rahasianya dengan Teddy kepada kamu, Vel. Dia nggak bermaksud begitu. Tapi saya memperkenalkan diri sebagai simpanan Teddy yang lain. Akhirnya saya berhasil membuat dia berterus terang tentang hubungannya bersama Teddy. Vel, ibu saya pernah mengatakan, kalau kamu tidak tahu apa yang terjadi, hati kamu tidak akan luka. Jadi saya berpura-pura untuk tidak tahu apa yang dilakukan oleh suami saya. Dan kamu hidup dengan kepedihan luka yang selalu kamu tutup-tutupi. Saya tidak akan melakukan hal itu. Saya tidak suka dan tidak bisa hidup dalam kepalsuan. Sis, maafkan saya. Saya nggak ada maksud melukai perasaan kamu. Nggak apa-apa, Vel. Saya hanya mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan oleh orang-orang tua dulu. Mereka mengatakan, kalau kita tidak bisa menerima sesuatu,
kita harus belajar memupuk ketabahan untuk dapat menerimanya. Saya tetap pada prinsip saya. Saya tidak bisa memaafkan Teddy. Dia sudah menghancurkan perasaan saya, kepercayaan, dan kesetiaan saya. Pernikahan kami sekarang ini sudah pada titik yang udah gak ada jalan untuk kembali. Lalu apa rencana kamu, Vel? Mungkin saya akan mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Sis, kalau boleh, untuk sementara saya numpang tinggal di sini. Saya pribadi tidak keberatan, Vel. Tapi kamu kan tahu bagaimana watak suami saya. Pembantu saja bisa dia lahap. Apalagi kalau dia ngeliat kamu, Vel. Saya tidak ingin ini sampai terjadi pada diri kamu. Kalau Teddy bilang saya nggak di sini ya. Tidak mungkin, itu pasti Yoga. Bentar ya. Selamat malam. Velia, apa kabar sayang? Kamu kabur dari rumah? Waduh, suami kamu tuh bener-bener gak tau keindahan ya. Masa membiarkan istri secantik kamu pergi dari rumah? Kalau dibandingkan dengan Siska, dia tuh gak ada apa-apanya. Begitu punya anak, dia gak bisa ngurus diri. Sampai saya tuh gak punya selera. Tapi kamu gak usah takut. Begitu kamu pisah sama Teddy, pasti banyak orang mau sama kamu. Sekarang gini, kamu bawa koper kamu ini ke kamar tamu. Kamu boleh tinggal di sini selama kamu suka. Kamu nggak usah minta pertimbangan dari Siska. Saya tuan rumah di sini. Saya yang buat keputusan di sini. Terima kasih. Kebetulan saya kesini cuma mampir. Saya sudah ditunggu teman saya. Oke lah. Tapi kamu harus ingat. Setiap saat kamu mau kesini, pintu rumah ini selalu terbuka lebar buat kamu. Oke? Kamu memang benar. Seandainya kamu izinkan saya tinggal di sini, saya nggak akan kuat. Maafkan aku, Vel. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat kamu sangat membutuhkan seorang sahabat. Nggak apa-apa. Saya ngerti posisi kamu. Sekarang kamu mau kemana? Saya belum tahu. Nanti saya telepon. Saya pergi dulu ya. Maafkan aku ya, Vel. Hati-hati. Bukannya Velia ke situ? Loh, memangnya belum pulang? Tadi memang dia kesini, tapi Mama sudah suruh dia pulang. Iya, tadi dia sudah pulang, tapi pergi lagi. Saya telepon Siska, katanya nggak ada. Coba nanti dihubungin dia lagi deh sekarang. Ya, siapa tahu dia sudah di sana. Oke deh, Mam. Nanti saya coba telepon Siska. Pasti kamu yang nakut-nakutin Velia
sampai dia tidak mau tinggal di sini. Iya kan? Kamu kan dengar sendiri. Kalau Velia sudah berjanji akan menginap di rumah temannya. Kalau gitu, nanti kalau kamu ketemu dia lagi, kamu harus bujuk dia supaya dia mau tinggal di sini. Buat teman kamu ngobrol. Itu pasti dia. Halo? Maaf sis, saya ganggu lagi. Oh, Mas Teddy. Velia ada di sana? Tadi sih memang dia mampir kemari, tapi sekarang sudah pergi lagi. Kemana? Dia nggak mau bilang tuh. Jadi kalau Velia nggak ada di sana, nggak ada di tempat ibunya, jadi kemana dia? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.